Kensa Gopi, seri 93, Basudewa Krisna, Seruling Penggembala. Kini sapi peliharaan Udawa telah berjumlah puluhan ekor. Biasanya mereka menggembala bertiga, Udawa, Kokrasana, dan Krisna. Namun Kokrasana lebih senang bebedak mengejar buruan di hutan. Kokrasana tidak senang berburu dengan panah. Menurutnya terlalu mudah. Ia lebih senang mengejar buruan dengan tombak, terutama kijang. Jika ia bertemu dengan harimau atau singa, maka akan dilawannya dengan tombaknya. Ia akan sangat puas jika bisa membawa singa jantan hasil buruannya. Di Kademangan sudah berjejer harimau, singa maupun kijang yang telah diawetkan. Kokrasana memang jago lari dan mempunyai tenaga yang kuat. Para prajurit yang menyamar sebagai pencari tumbuhan obat di hutan kagum akan kehebatan Raden Kokrasana. Sedangkan Udawa lebih sering mendampingi Raden Krisna atau Raden Narayana menggembalakan sapi-sapinya. Raden Narayana setiap saat tak lepas dengan seruling dan buku yang dikirim dari keraton. Udawa kagum dengan permainan seruling Raden Narayana. Kadang lembut mendayu, kadang tinggi melengking, menghanyutkan siapapun yang mendengarnya. Lebih mengherankan lagi, ia mengumpulkan sapi-sapinya hanya dengan bunyi seruling. Setiap ia mengalunkan nada tertentu, maka sapi-sapinya akan mendekat. Sebaliknya, dengan nada yang lain, sapi-sapi akan berpencar mencari makan sendiri-sendiri. Jika ia mengajak sapi-sapinya pulang ke kandang, cukup dengan permainan suling dengan irama tertentu. Udawa setiap menyaksikan permainan seruling Raden Narayana hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala, seakan tak percaya, tanpa ada yang mengajari, namun sangat mumpuni memainkan seruling. Setiap sapi-sapinya sedang merumput, Narayana akan naik ke pohon yang rindang. Di sana ia akan bertengger dan membaca buku yang dibawanya. Udawa kadang ikut naik ke atas dahan sambil mengawasi sapi-sapinya. Kadang Narayana lah yang bercerita banyak tentang pengetahuan dari membaca buku. Udawa yang jauh lebih dewasa hanya mendengarkan dengan takjub. Terkadang juga menanyakan sesuatu. Dan Narayana pun menjawab dengan cerdas. Suatu saat, Udawa melihat gerombolan serigala yang mendekati anak sapi yang terlepas dari sapi-sapi dewasa. Udawa segera meloncat dari dahan pohon dengan pedang di tangan, ingin menghalau gerombolan serigala tersebut. Namun Raden Narayana segera meniup serulingnya dengan nada yang melengking tinggi, seolah ditujukan kepada gerombolan serigala. Belum sempat Udawa sampai di tempat anak sapi yang menjadi incaran serigala. Gerombolan serigala telah lari lintang pukang mencar bercerai-berai. Sepertinya telinganya kesakitan mendengar seruling Raden Narayana. Setelah sapi-sapinya puas merumput, Raden Narayana akan berjalan melenggang dengan permainan serulingnya menuju sungai kecil namun jernih di dekat padang penggembalaan itu. Maka sapi-sapinya akan mengikuti dari belakang. Sedangkan Udawa akan mengikuti di belakang sapi-sapi itu. Demikian juga ketika telah sore hari, Raden Narayana akan memainkan serulingnya, mengajak sapi-sapi itu pulang. Maka sapi-sapi pun akan pulang ke kandang dengan sendirinya. Dua anak Prabu Basudewa, Raden Kokrasana dan Raden Narayana. Mereka mengembangkan bakat dan kemampuannya
sesuai dengan potensi diri yang ada padanya. Bersambung. Pupuk dan kembangkan bakat setiap anak sesuai dengan potensi diri masing-masing.